Tes Smith. Jadi, perkenalkan, nama saya Ricky. Saya dari S1 Teknik Elektro 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku, metode, dan model perakiraan kebutuhan energi listrik. Jadi, buku ini disusun oleh Bapak Agung Nugroho dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jadi, buku ini membahas tentang parameter permintaan energi, yang di dalamnya terdapat elastisitas dan intensitas permintaan energi, pendekatan demand dan pendekatan supply, energi final dan energi end use, pembagian sektor pemakai energi, yang di dalamnya terbagi atas format BPS, format DJLPE, format Pertamina, format PLN. Kemudian ada karakteristik sektor-sektor pemakaian energi. Di dalamnya terdapat sektor rumah tangga, sektor komersial bisnis, sektor industri, sektor publik sosial. Kemudian ada metode perkiraan kebutuhan energi listrik di Indonesia, metode perkiraan permintaan energi, dan di dalamnya terdapat metode pertumbuhan, metode ekonometrik, metode intensitas, metode analisa sistem. Kemudian sistem tersebut semua dimodelkan dalam model sistem energi. Kemudian adanya peramalan. Peramalan meliputi apa sih pengertian pengalaman itu, peramalan. Kemudian fungsi peramalan. Peramalan dan horizon waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Karakteristik peramalan yang baik, beberapa sifat hasil peramalan, dan lainnya yang secara lengkap dibahas di dalam buku ini. Jadi, untuk bagian pertama, metode dan model perkiraan kebutuhan energi listrik, APJ, Pekalongan Tegal, Cilacap, dan Purwokerto. Jadi, sebelum kita membahas tentang peramalan energi, kita harus mengetahui apa sih arti dari energi itu. Energi adalah kemampuan untuk mengubah dari suatu kondisi yang lain. Jadi, energi itu mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti listrik, kita ubah ke panas dan lain sebagainya. Energi itu ada banyak, salah satunya energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi cahaya, dan lain sebagainya. Energi listrik itu punya fungsi yang sangat banyak. Dia bisa diubah ke berbagai jenis energi lainnya. Kemudian, energi dapat diperoleh dan digunakan secara langsung, seperti energi panas dan energi cahaya dari matahari, energi potensial air, dan sebagainya. Ada pula energi yang diperoleh dari hasil konversi energi bahan pembawa energi. Bahan pembawa energi tersebut disebut bahan bakar minyak. Ini gas alam semua, BBM, batu bara, dan sebagainya. Semakin besar volume kegiatan manusia, berarti semakin besar pula kebutuhan manusia akan energi ini. Jadi semakin banyak yang dilakukan manusia, maka manusia akan semakin membutuhkan energi dalam kehidupannya. Parameter permintaan energi. Pertama itu elastisitas dan intensitas permintaan energi. Dalam analisa perkiraan energi dikenal istilah elastisitas dan intensitas energi, atau diartikan sebagai untuk yang sudah terjadi atau elastisitas dan intensitas pemakaian energi. Elastisitas permintaan energi adalah suatu ukuran atau parameter yang menyatakan bahwa perubahan permintaan energi dengan adanya perubahan parameter yang lain. Misalnya, tingkat pendapatan. Jika tingkat pendapatan kita naik, kita akan menaikkan kafe rumah kita, maka harganya juga akan semakin mahal, harga energi dan sebagainya. Elastisitas permintaan energi merupakan besaran yang tidak berdimensi dalam skala nasional atau regional. Pendapatan dapat berupa BPD atau BTRB. Persamaan elastisitas itu sendiri juga dinyatakan dalam rumus E sama dengan volume delta volume permintaan energi per delta pendapatan.
Sebagai contoh, elastisitas penggunaan energi terhadap PDB di Indonesia adalah 1,1. Artinya, apabila PDB naik 1%, maka permintaan energi akan meningkat sebesar 1,1% pada PDB meningkat pada saat PDB meningkat 5%. Pemakaian energi meningkat 5%. Sedangkan adapun intensitas pemakaian energi adalah parameter yang menentukan besarnya pemakaian energi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang mempunyai satuan volume energi dibagi volume kegiatan. Jadi ini mempunyai rumusnya juga, volume pemakaian energi per volume aktivitas. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai SBM atau setara barel minyak per juta rupiah nilai tambah yang menyatakan besarnya pemakaian energi untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah. Semakin kecil intensitas energi, berarti tingkat pemakaian energi semakin efisien dan semakin hemat dalam menghasilkan nilai tambah. Kemudian kita bahas tentang pendekatan demand dan pendekatan supply. Permintaan energi dalam dilakukan dengan pendekatan demand dan pendekatan supply. Pendekatan demand artinya permintaan energi dihitung dari permintaan energi oleh masing-masing sektor memakai energi. Jadi itu tergantung dari permintaan si konsumen. Dan pendekatan supply adalah perhitungan permintaan energi yang didasarkan pada data perkembangan pemasok energi. Kalau supply itu berarti yang mengirimkan energi, itu dihitung dari para pembangkit. Kemudian energi final dan energi end use. Dan energi final adalah energi yang siap digunakan di titik konsumen. Energi final dapat dibagi dua, yaitu energi final komersial dan energi final non komersial. Komersial berarti untuk diuangkan lagi, sedangkan yang non komersial berarti tidak diuangkan lagi. Kalau yang komersial, final komersial itu menggunakan gas alam, dan yang non komersial tidak menggunakan gas alam. Energi end use adalah energi yang langsung digunakan oleh konsumen, misal energi panas untuk memasak, energi cahaya untuk lampu, dan sebagainya. Adapun diagramnya adalah energi final menuju ke alat konversi energi. Alat konversi energi itu generator, panel surya, solar cell yang sekarang sedang boomingnya, dan energi end use. Sektor pembagian sektor pemakaian energi, format BPS, format Pertamina, format DJLPE, dan format PLN. Format BPS yang dimaksud adalah pembagian pemakaian energi berdasarkan pembagian jenis kegiatan BPS. Sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor pemerintah, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi, sektor konstruksi, sektor pertanian, sektor pertambangan. Sektor BPS ini tidak umum digunakan dalam kajian energi. Pembagian ini sangat lengkap dan menggambarkan seluruh kegiatan energi yang dicocok digunakan dalam kajian pemakaian energi dari sisi permintaan atau demand. Format DJLPE terdiri atas sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor industri, dan sektor transportasi. Dengan data yang diperlukan dibagi atas 3. Sektor rumah tangga dan sektor komersial digabungkan. Format Pertamina terdiri atas sektor rumah tangga, sektor industri, sektor transportasi, sektor pembangkit listrik. Kemudian format PLN terdiri atas sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor industri, sektor publik, dan sektor sosial. Karakteristik jadi kesimpulan di atas itu semua sektor itu terdapat sektor rumah tangga yang menjadi titik utamanya dalam pemakaian energi. Karakteristik sektor pemakaian energi. Pembahasan mengenai energi berkaitan dengan metode pembagian sektor. Pembahasan dalam tulisan ini bahas sektor menurut pembagian PLN. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga umumnya dibagi dalam golongan R1, R2, R3.